3. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Pertama-tama patutlah kita menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya maka kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam anugerah dan kasih anugerah yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya adalah penyuluh agama Kristen Kabupaten Pulau Mongondo, dan saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, dan biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita orang yang beriman. Mari Bapak Ibu Saudara, kami akan bacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini terambil dalam kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian: usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan, dan mari sama-sama kita merenungkan akan ayat firman Tuhan ini. Tatkala kita mengimplementasikan ayat firman Tuhan dengan situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di negara dan bangsa kita. Negara dan bangsa kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita boleh melihat beberapa waktu yang lalu di media sosial terjadi demonstrasi besar-besaran. Dan untuk menyampaikan aspirasi tentunya didukung oleh undang-undang negara Republik Indonesia. Tetapi tatkala aspirasi itu dinyatakan tidak berdasarkan aturan-aturan, maka itu tidak dapat diperbolehkan tentunya. Nah, apa yang harus kita lakukan tatkala kita melihat demonstrasi terjadi kerusuhan yang sangat besar, dan pada akhirnya ada beberapa korban karena diakibatkan oleh demonstrasi itu sendiri? Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama belajar dan melihat apa kata firman Tuhan. Tatkala melihat situasi dan keadaan, apa yang menjadi rasa kita dan tindakan kita dan sikap kita. Mari kita belajar firman Tuhan terambil di dalam kitab Nabi Nehemia. Dalam Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Inilah yang dilakukan oleh seorang pejabat negara pada masa itu. Tatkala dia mendengar suatu kehancuran terjadi di negerinya, maka yang dia lakukan adalah bagaimana dia berkabung. Orang berkabung tentunya dia merasa sedih amat sangat, dan kemudian yang dia lakukan, dia menangis atau ada ratapan, dan selanjutnya dia berkabung, dan selanjutnya dia berdoa, dia berpuasa, menyampaikan satu doa seruan di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita baca dari ayatnya seterusnya, bagaimana doa dari seorang pejabat Nehemia. Dia berdoa menyampaikan satu seruan di hadapan hadirat Tuhan. Dia memohon pengampunan akan setiap perbuatan-perbuatan dan perlakuan, baik dirinya sendiri ataupun para pemimpin-pemimpin. Artinya apa? Artinya bahwa menyadari segala sesuatu yang terjadi, ada introspeksi diri, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan,
berseru kepada Tuhan, memohonkan pengampunan yang daripada Tuhan. Dan tatkala dia menyampaikan satu seruan dan doa di hadapan hadirat Tuhan, maka pada masa itu dia dipercayakan untuk kembali ke negerinya dan kemudian membangun akan negerinya. Itu sesuatu hal yang terjadi, merupakan satu mujizat besar terjadi. Begitupun apa yang dilakukan oleh seorang nabi yang namanya Nabi Esra. Tatkala dia melihat suatu pancuran yang sangat besar, pada masa itu Esra, dia menyiksakan akan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tetapi tatkala Esra melakukan akan hal itu, menyiksakan akan dirinya, dia cabut rambutnya, dia cabut bulu janggutnya, dia sobek-sobek akan jubahnya. Ternyata tindakan daripada Nabi Esra ini membuat umat Tuhan itu bertobat di hadapan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat peristiwa ini, kita datang kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah momen dan kesempatan kita untuk kita datang kepada Tuhan di hadapan hadirat Tuhan. Karena tentunya setiap doa seruan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar dan memedulikan akan doa kita, karena kita minta dengan kesungguh-sungguhan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 dikatakan oleh firman Tuhan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Inilah yang perlu kita lakukan, menghampiri akan hadirat Tuhan. Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah satu hati kita, marilah satu iman kita, marilah satu pengharapan kita. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak jemu-jemu, merendahkan diri di hadapan hadirat Allah, maka Allah yang di surga yang akan mempedulikan kehidupan kita semua. Amin.